Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BCM Patean, sekaligus Batin dari Madura. Mohon maaf, mungkin saya tadi datang agak terlambat, tetapi tadi disampaikan oleh narasumber sebelum sampai kita memandikan, biasanya kan harus dibentuk tim dulu. Siapa yang memandikan dan lainnya saat itu. Yang kedua, mendeteksi kematian dan meyakinkan bahwa itu sudah mati, itu bagaimana caranya. Jadi jangan sampai jenazah kita tadi disampaikan pemateri mau dimandikan malah bangun lagi. Mohon ilmunya, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman ya. Jadi karena di desa kan tidak seperti di rumah sakit, ya kan? Kalau di rumah sakit alat lengkap. Nah kalau di desa kan apa adanya lah, ini yang apa adanya itu yang bagaimana kita bisa menjadi dasar bahwa itu benar-benar atau paling tidak 80 atau 90% sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah mana ini? Ya, dari bocah. Silakan Pak. Nah, untuk membantu saya. Nah. Ya. Jenengan dari sana jenengan. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan hal-hal yang najis ya. Ini kita naikkan sedikit. Nah, naikkan. Nah, kemudian ini dipelirit ya. 2 orang enggak masalah ya. Karena ya. Kemudian ya, setelah itu Pak, lebih tepatnya itu sebelah kanan atau sebelah kiri Pak? Apanya? Untuk ya pokoknya ini ya. Telehnya itu iya. sebelah kanan sebelah kiri, jadi megangnya itu kan tepat itu. Iya betul. Jadi ya diurut. Pokoknya sama aja kan. Ya. Ya. Ya setelah itu diceboki setelah itu ya dinaikkan terus prakteknya nanti ya. Ya. Kemudian setelah dibersihkan semua ya, ya. Sokok Ya. Kasar-kasar riset Memang kita harus pakai sarung tangan ya. Nah, sarung tangan untuk supaya mensucikannya itu lebih nanti dari awal. Sudah. Nah, setelah itu kita gabyur dari atas ya. Nah, dari atas dulu ya. Jadi ibda bima yamini mawadi'al wudu ya. Jadi dari sini terus ini sini terus sampai kaki ya. Ya, terus dari kiri ya, tidak diwudukan ini ya, tidak diwudukan. Nah, ya, ya, kemudian diiringkan, nah, miring ke kiri dulu, ya, 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 dibasuh semua, ya. Belum, ini masih air suci. Ya, tentu saja dimulai dengan basmalah ya. Nah, kalau di hewan kita ada sholawatnya juga, tidak masalah ya. Nah, kemudian dimiringkan ke kanan. Jadi miringnya ya ke kiri dulu ya. Ya. Miringnya ke kiri dulu baru ke kanan ya. Nah, setelah itu baru disampuni ini. Ya. Satu kali. Nah, yang penting, nah, setelah itu disampuni ini, ya, sampuni sampai bersih, ya, ya. Kemudian kita ambil sabun yang sudah dicampur dengan air, ya. Kita kemudian taruh ini, kita taruh, ya, di sini, set, kemudian di sini set. Kemudian kita kosok bersama, ya.
sampai bersih ini, gosok bersama sampai bersih. Hah? Iya, sampai bersih. Ini tentunya gabyurnya itu ya boleh. Jadi boleh 1, 2 boleh ya. Yang penting basah semua. Ya. Ya. Kemudian setelah itu dibalik. Nah, ke kiri dulu. Ke kiri dulu. Gosok semuanya. Ya. Pakai sabun ini, pakai sabun. Pakai sabun. Ya. Ya. Dan terus dibalikan. Kemudian ya. Sampai bersih benar-benar ya. Sampai berat ya, sampai bersih. Ini kan masih sabun ya. Nah, kemudian ini digabyur ini semuanya dari atas ya. Kalau ini sudah bebas ini ya. Jadi sudah bebas, gabyuran ini sudah bebas nih. Jadi air bersih ya. Ya. Kemudian kiri. Ya. Kanan dulu. Ya. Sampai bersih juga. Ini antara pakai gayung dengan selang nanti ya. Jadi sama saja. Ya, sampai bersih. Nah, baliknya kemudian. Baliknya ini sampai 3 kali. Iya. Ya, balik 1 kali, nanti balik lagi Iya. 2 kali. Nanti balik lagi yang terakhir 3 Iya. kali. Iya. Itu 3 kali semuanya Pak. Harus gitu, kan udah Pak. Karena praktek di lapangan itu sudah ada yang seperti itu. Jadi disiram semua, kan? Kemudian disabun, kemudian disiram, lalu dibalikkan, disiram, disabun, dibalikkan seperti itu. Iya, padahal tidak bisa ke sana, sabun di sini, cabut, lah itu. Bisa tidak seperti itu? Ya tidak masalah, yang penting itu ganjil. Iya. Yang penting ganjil. Tidak masalah. Jadi menghitung 3 kalinya adalah Air bersih, iya. kosak ini ya, Mas? Iya, Bukan iya. membaliknya itu Iya, Pak, ya. iya. Jadi baliknya bisa 1 kali saja. Iya, kalau kita yang laksanakan kan gaduh semua, terus kemudian sabun bagian depan kepala. miring ke kiri. Nah, setelah disabun itu langsung digabyur, Ya. kan bersih, kemudian miring ke kiri, digabyur, yang belakang di setiap kali sebelum sabun digabyur dulu. Nah, kemudian tadi setelah disabun digabyur lagi, baru dimiringkan ke Berarti miringnya cuma 1 kali doang. ya satu. Kiri 1 Ya. kanan 1. Nah ini kan miringnya tadi nyabun dulu. Nyabun pertama. Kalau jenengan kan nyabun, Ya. kemudian dimiringkan lagi dan tidak masuk dibersihkan gitu. Nah, kami setelah sabun bersihkan, Sampai bersih. miring, sabun bersihkan gitu. Ya, ini praktek seperti Jadi itu juga. pada jenazah tidak Bolak-balik diulang-ulang. 1 kali toh. Sekarang ya Pak. Jadi yang dihitung itu ya, yang dihitung itu adalah ganjilnya itu. Jadi misalnya 3 kali, tidak masalah. Kok keluarga misalnya minta dimandikan lagi sampai 5 kali ya tidak masalah. Kan seperti itu. Intinya itu jenazah ini benar-benar bersih kan seperti itu. Ya, intinya. Kalau tidak dibalik Pak, tidak diiringkan, kita biasanya di tempat kami sudah ada tempat pemandian itu bisa dirubah Pak. Jadi memang sudah ada khusus untuk tempat pemandian bisa untuk digosok. Iya. Tempat belakang itu juga bisa. Ya tidak masalah ya. Makanya karena ini kan kita melihat situasinya kan seperti itu sebetulnya. Ya. Ya. Kadang-kadang kok ada yang dimandikan pakai air hangat. Gimana itu? Jadi ini ya, air hangat itu sebetulnya kan tergantung sumbernya ya. Kalau memang sekarang kan banyak apa namanya yang pakai shower itu ya, itu tidak masalah sebetulnya. Tapi sebetulnya kan memang menurut doa dari yang kita baca itu kan
Nah, wasalji wal barod itu. Ya. Nah, jadi air dingin. Ya. Iya. Iya. Jangan ukurannya itu jangan ke kita sebetulnya. Karena gini, pada saat kita mentalkin jenazah itu jangan kemudian kita terlalu keras. Karena ternyata mayat itu begitu mau dicabut itu sensitif sekali. Jadi suara yang dia dengar menurut riwayat itu seperti apa ya, bledek kan seperti. Jadi makanya kita mentalkin itu ya yang halus kan seperti itu, yang halus. Jadi la ilaha illallah. Makanya kalau para ulama itu kan dibisikkan di telinganya itu ya, kan seperti itu. Tapi yo misalnya tidak dibisikkan yo kita dari sini kan yang penting ya ada suara kan seperti itu. Ya. Ustaz, nyambung dari tadi. Ya. Ada persepsi dari yang bukan yang keluarga. Itu kalau misalnya malam-malam itu, kan kasihan jenazah itu kedinginan, itu. Ya, makanya jangan. Makanya tadi sudah saya sampaikan, jangan diukur dengan diri kita. Ya. Wa ghusalji bil ma wal barod itu sebetulnya kan air yang dingin menyegarkan. Karena pada saat dia dicabut nyawa itu, ya, panasnya bukan main. Ya, begitu dimandikan dengan air, makanya kan sebetulnya untuk memandikan itu diperintahkan untuk cepat-cepat dimandikan. Kemudian dikuburkan kan seperti itu. Sudah ya, bisa dipahami ya? Ya, yang penting. Ya. Jadi yang penting pada saat kita pemulasaran jenazah itu jangan sampai ya katakanlah ada salah ya. Satu berkaitan dengan interupsi, biar nanti Ustadz ingin memberi contoh dari awal sampai akhir, biar tuntas baru nanti tanya jawab. Nah, jadi yang paling orang kampung singkeri ya. Iya. Soal akademik. Jadi di simulasi dari awal sampai akhir tuntas, baru nanti kita tanya. Dan boleh sharing, tidak harus Pak Maturi yang paling benar, mungkin dari Mas dari Patrian, dari Buja, kita saling. Ini kan ya saling maksudnya diskusi. Ya. Dengan yang ada di Jadi intinya mayit itu betul-betul ya pada saat dimandikan itu selesai suci ya. Karena dengan sucinya jenazah ini ya, dia sudah katakanlah mendapatkan ya pemulasaraan yang pertama ya, dimandikan. Karena kewajibannya kan ada 4 ya. Jadi memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian mengkubur. Ya. Yang penting airnya ini ya, yang diperhatikan. Ya. Sudah ya? Kita lanjut. Memang untuk tambahan untuk air itu ya. Kalau kita lihat itu air biasa, Pak. Jadi bahkan ada yang memakruhkan kalau menggunakan air yang hangat. Jadi pilih air yang biasa. Kita lihat di bukit ini. Ya. Pokoknya jangan kemudian diukur dengan yang hidup ya. Karena mayit itu beda dengan kita. Setelah mati itu kulitnya itu bagaimana, kemudian mengeluarkan bau yang seperti apa kita kan enggak. Beda masalahnya ya. Jadi keluarnya keringat mayat itu beda dengan orang yang hidup. Makanya pada saat memandikan itu ya juga ngosoknya itu benar-benar sampai bersih. Ya. Jadi kalau di rumah sakit memang menggunakan waslap itu, jadi supaya bersih. Ya, setelah ini memandikannya, ya ini kan dari kepala sudah dibersihkan, kemudian area telinga, ya mulut, ya semuanya sudah dibersihkan. Ya. Ini tidak urut, tidak masalah. Yang penting intinya dalam menangani mayit ini betul-betul sesuai dengan
katakanlah ilmunya, ya. Setelah itu baru kemudian kita keringkan, ya. Kita keringkan, nah, diandui, ya. Terutama dari kepala, ya. Ya. Sebelum itu kan masih ada air pakai kapur barus. Iya. Jadi akhir. Oh ya, yang kapur barus belum ya? Ya, ya kapur barus. Kemudian yang terakhir, ya, digabiurkan dari atas. Ya, ini dari atas, terus tidak sesuai urutan pertama tidak masalah, ya, sampai akhir, kemudian dibalik, ya, tidak usah miring Pak, sudah. Ya, ya, ya. Kemudian yang sebelah sini sudah, ya, sudah selesai. Ya, yang terakhir. Kemudian kita kasih handuk, ya, itu dikeringkan.